Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan pembahasan tentang pajak, masih berkaitan dengan pajak YouTuber. Pada season kali ini kita akan membahas tentang pajak YouTuber yang mempunyai penghasilan di atas 4,8 miliar per tahun. Pada sesi yang lalu saya sudah menjelaskan sudah kita jelaskan tentang pajak YouTuber untuk yang mempunyai badan usaha di bawah 4,8. Nah, di situ dijelaskan bahwa cara menghitung penghasilan netonya adalah dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi, wajib pajak itu harus membuat pencatatan ya. Kalau di atas 4,8 itu namanya harus membuat pembukuan ya, rugi laba. Maka kalau yang di bawah 4,8 cukup membuat catatan. Jadi catatan tentang peredaran usaha dari Januari, Februari, Maret, April, Mei dan sebagainya sampai Desember. Nah, seluruh penghasilannya itu berapa? Nah, kemudian ditotal, nah, barulah dihitung. Itu adalah penghasilan bruto ya. Penghasilan bruto kemudian dikalikan norma penghasilan neto yaitu sebesar 50%. Nah, kemudian ketemu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP ya. Dikurangi dengan PTKP, nah baru dikenakan tarif pajak misalnya 5% dan sebagainya. Nah, kemarin ada pertanyaan misalnya, berapa sih penghasilan minimal seorang YouTuber yang harus dikenakan pajak ya? Jawaban ini pertanyaannya sangat bagus ya. Jawabannya adalah tergantung dari status dari yang bersangkutan ya. Kalau statusnya itu misalnya dia adalah bujangan ya, atau misalnya lajang misalnya, belum menikah, belum punya tanggungan, maka di atas 9 juta rata-rata per bulan itulah dia sudah harus memperhitungkan pajak. Sedangkan kalau dia statusnya adalah kawin dengan tanggungan 3 anak, maka rata-rata per bulan di atas 12 juta, nah itulah harus harus memperhitungkan pajak. Jadi sekarang tinggal seberapa besar penghasilan YouTuber itu. Jadi kalau rata-rata misalnya naik turun, tapi kalau di rata-rata misalnya misalnya 20 juta ya, ada 20 juta kan berarti 240 juta setahun misalnya, 20 juta per bulan. Berarti kalau status apapun ya, misalnya dia punya anak dan sebagainya, ya itu sudah harus dikenakan pajak gitu ya. Caranya ya yang pertama berarti dia kalau belum punya NPWP daftar NPWP, kemudian setelah itu lapor SPT ya. Kalau ada kesulitan nanti datang ke kantor pajak. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pajak YouTuber di atas sama atau sama dengan 4,8 per tahun ya. Ini adalah penghasilan brutonya atau peredaran usahanya. Jadi kita hitung selama 1 tahun ya. Kalau di atas 4,8, maka bagaimana cara menghitungnya? Di beberapa waktu yang lalu misalnya, ini ada Deddy Corbuzier ya, YouTuber yang terkenal, ini nggak tahu ranking berapa gitu ya. Nah, itu dia sudah bilang bahwa dia untuk tahun ini membayar pajak sebesar 3,4 miliar. Luar biasa ya, jadi besar sekali ya. Kita membayangkannya bukan pajaknya, tapi berapa sih penghasilan dia kok sampai pajaknya segede itu gitu ya. Nah, nanti kita akan pada season ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menghitung pajaknya kok sampai segede itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah kewajiban kita ya sebagai seorang yang mempunyai penghasilan lebih atau sama dengan 4,8. Kalau tadi untuk yang di bawah 4,8 kan cukup membuat pencatatan ya. Maka kalau di atas 4,8 harus menyelenggarakan pembukuan ya. Tujuannya untuk mempermudah di dalam mengisi SPT, mengetahui posisi keuangan, mengetahui hasil dalam 1 tahun. Jadi nanti ada rugi laba, posisi keuangan, neraca dan sebagainya. Jadi, nah syaratnya apa untuk pembukuan? Pertama adalah dengan iktikat baik ya, mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi gitu ya. Sekarang itu zaman terbuka gitu ya. Dulu orang bisa menyembunyikan penghasilannya, kenapa? Karena petugas pajak tidak mampu untuk membuka berapa sih rekeningnya. Nah, sekarang petugas pajak sudah diberi kewenangan untuk membuka rekening gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita selama ini bisa menghindar pajak dengan
tidak lapor dan sebagainya nanti suatu saat akan terbongkar ya. Termasuk juga misalnya bisa saja misalnya sekarang penghasilannya besar sebagai YouTuber gitu kan. Suatu saat ada data dari YouTube disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, nah maka uangnya sudah habis sementara pajaknya harus kita bayar. Jadi lebih bagus pada saat sekarang lagi punya uang ya dibayar pajaknya. Jadi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian huruf Latin, mata uang rupiah bahasa Indonesia taat asas, ada accrual basis sama cash basis dan sebagainya. Nah ini bahasa teknis akuntansi saya kira ya. Kemudian sekurang-kurangnya terdiri dari harta ya. Jadi ada catatan tentang harta, ada catatan tentang utang, catatan tentang modal, biaya dan pendapatan, penjualan dan pembelian. Nah, kemudian buku atau catatan tersebut harus disimpan dalam 10 tahun. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini ada rugi laba ya misalnya ya. Berapa peredaran usaha selama setahun? Nah, artinya penerimaan bruto selama setahun dikurangi dengan biaya-biaya sebagai YouTuber ya, biaya-biaya sebagai selebgram dan sebagainya. Ada lagi koreksi fiskal dan sebagainya. Nah, nanti akan ketemu berapa penghasilan itu. Setelah itu baru dikenakan dikalikan dengan tarif pajak. Jadi simpel sebenarnya untuk menghitung pajak ya. Nah, untuk wajib pajak yang orang pribadi ya, wajib pajak orang pribadi, maka di samping tadi rugi laba jadi peredaran usaha dikurangi dengan biaya gitu kan, ketemu penghasilan sebelum pajak ya, maka di sini masih dikurangkan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak ya, dikurangi lagi dengan zakat ya kalau orang pribadi. Nah itu ketemu penghasilan neto, kemudian penghasilan neto sebelum pajak, nah kemudian penghasilan kena pajak ya. Nah baru nanti akan ditarik berapa persen dan sebagainya. Nah ini PTKP-nya untuk lajang 54 juta per tahun ya. Kalau K3 itu berarti tanggungannya itu 3 orang 72 juta. Nah sekarang tarifnya ya. Jadi tarif pajak untuk orang pribadi berapa sih gitu ya. Nah ini sampai dengan 50 juta itu 55%. Kemudian di atas 50 tapi di bawah 250 ini 15%. Di atas 250 sampai 500 25%. Nah, di atas 500 juta ini 30%. Nah, mungkin misalnya jadi korbuser sampai sekian miliar pajaknya, ada kemungkinan karena penghasilannya sangat besar sehingga tarif pajaknya juga sudah pada tataran di atas 500 juta ya otomatis ya. Berarti tarifnya adalah 30%. Nanti kita hitung nanti di session ini kita akan ajari cara menghitungnya. Nah, untuk BPH badan ya, jadi ini terutama misalnya YouTuber yang dilakukan bukan oleh orang pribadi tapi misalnya bersama-sama misalnya. Katakanlah dia mendirikan CV ya, misalnya, maka otomatis YouTuber itu laporannya adalah BPH badan. Oke, kita lanjutkan lagi. Tarifnya adalah 25%. Oke, ini PTKP tadi sudah. Nah, kewajiban kita apa? Kalau misalnya tadi di samping pembukuan ya, kemudian rugi laba dan sebagainya, harta, utang, modal gitu kan, maka kita harus mengisi SPT ya. Jadi mengisi SPT tahunan PPH, wajib pajak orang pribadi atau PPH badan. Nah, harus diisi secara benar, lengkap dan jelas. Jadi ini contoh formulirnya seperti ini, SPT tahunan ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh saja ya, biar gampang ya, contoh hitungan ya. Oh, tadi besar banget pajaknya ya, misalnya Oke Keren ya, Oke Keren statusnya adalah TK0. TK0 artinya itu belum menikah ya, berdomisili di Jakarta, merupakan selebgram tanah air yang followernya banyak banget. Di samping itu dia juga sebagai YouTuber ya. Jadi penghasilannya dari endorse produk, kemudian dari Google AdSense ya. Oke, kira-kira itu ya. Status ini kita perlukan kenapa? Nanti untuk menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini contoh ya. Penghasilan dari YouTube misalnya di sini adalah 2,1 miliar ya dalam setahun. Kalau ini sudah kita setahunkan. Kemudian penghasilan bruto
ya, dari hasil endorse produk adalah 4,1 ya. Berarti total penghasilan bruto selama setahun adalah 6,1 miliar. Berarti sudah di atas 4,8. Maka kewajiban pertama dia tidak cukup hanya membuat catatan penghasilan bruto saja ya, tapi dia harus membuat pembukuan ya, membuat rugi laba. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah penghasilan bruto 6,1. Nah, kemudian kemudian biaya-biayanya ada biaya gaji misalnya dan sebagainya, manajer, kemudian operasional, biaya penyusutan, biaya transport dan sebagainya. Nah, ini misalnya total biayanya adalah 1,8 miliar. Berarti penghasilan netonya adalah 6 miliar dikurangi dengan 1,8 miliar. Jadi penghasilan bersih sebelum pajak adalah 4,308 miliar. Ini contoh ya. Jadi penghasilan bersihnya ini caranya dari rugi laba ya. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana cara menghitung pajaknya? Kita lihat penghasilan itu dari pekerjaan bebas tadi kan 4 miliar 308. Ini dari rugi laba ya, dari rugi laba yang dibikin. Nah, kemudian penghasilan lainnya tidak ada. Nah, penghasilan netonya adalah 4 miliar 3,308 juta. Nah, PTKP-nya, PTKP-nya adalah K0. Tadi kita lihat PTKP K0 berapa? K0 berarti 58.500 ya. 58.500 ya, karena dia kawin dengan tanggungannya 0 ya. Nah, ini berarti penghasilan neto tadi dari rugi laba, kemudian dikurangi ditambah dengan penghasilan lain kalau ada. Nah, ketemu penghasilan neto sebelum pajak ya, dikurangi dengan PTKP 58.500 ya. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 4,249.500. Nah, inilah yang akan kita hitung pajaknya. Pajaknya gimana cara menghitungnya? Yang pertama adalah 5% kali 50 juta ya. Sekian ya, 2.500.000. Kemudian 15% kali, nah ini yang di atas 50 sampai dengan 250 juta kan berapa? 15%. Jadi ini cuma 200. Jadi 200 juta kali 15% sama dengan 30 juta. Kemudian 25% kali, nah 250 juta ya. Jadi di atas 250 juta sampai 500 itu tarifnya adalah 25%. Jadi 62.500.000. Nah, sisanya di sini adalah masuk lapisan yang paling tinggi yaitu 30%. Sebesar ini 4,249.500 dikurangi 2.500.000 dikurangi 30 juta dikurangi 62, jadi ketemunya adalah 3.749.500. Jadi kalikan 30% sama dengan 1,124.850. Nah, PPh 1 tahun ya, PPh 1 tahun 2019 adalah 1 miliar 219.850.000. Nah, ini ya. Jadi 1 tahun adalah sebesar ini untuk penghasilan sebesar 6 miliar ya. Makanya nanti kita hitung kasus per kasus satu per satu. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara ngitungnya, maka akan kita hitungkan berdasarkan kasus yang ada, misalnya berapa penghasilan brutonya, PTKP-nya berapa dan sebagainya. Nanti kita akan bantu itu. Baik, di sini PPh tahun 2019 sebesar ini. Ini adalah 1 tahun. Nah, nanti kalau misalnya ada seperti ini, maka angsuran PPh pasal 25 tahun 2020 ya, kalau nggak ada kredit pajak yang lain ya, maka 1,2 sekian dibagi 12. Jadi nanti rata-rata per bulan harus setor sebesar 101. Jadi nanti pada akhir tahun tidak berat ya. Jadi ini angsuran PPh pasal 25 per bulan tahun 2020 atau tahun selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ya, barangkali kita contoh yang sekarang yang contoh badan hukum ya, misalnya PT atau CV, jadi YouTuber yang dilakukan oleh badan hukum ya misalnya. Kita contohnya sama aja ya tadi ya, misalnya penghasilan brutonya 6 miliar, kemudian total biaya 1,8, berarti penghasilan pajaknya adalah
sekian ya, 4,308 ya. Jadi ini sudah ada koreksi fiskal. Nah, pajak terutang adalah 25% kali 50 kali 3 sekian ya. Jadi ini ada fasilitas pajak sehingga pajak yang terutang berapa di sini? 653.817.289. Catatan ya. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas tarif 50% adalah 4,8 dibagi 6,8. Jadi ini hitungan teknis ya. Tetapi berarti penghasilan kena tarif 25% adalah sekian ya. Jadi total yang harus dibayar adalah sekian ya. Ini ya. Oke. Kemudian angsuran PPh pasal 25 setahun ya per bulan untuk tahun 2020 berarti adalah PPh terutang dibagi 12 ya sama dengan 54 ya, seperti itu. Oke, kita nah sekarang kewajiban apa lagi yang harus dilakukan ya. Kita lihat yang pertama adalah seorang YouTuber tidak mungkin hanya bekerja sendiri, dia pasti akan dibantu oleh tim ya, tergantung dari tim itu statusnya apa. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah biayanya, terdapat biaya gaji pegawai 2 orang ya, kemudian biaya manajer 1 orang ya, kemudian biaya tim make up ya, misalnya biaya operasional dan sebagainya ya. Jadi ini biayanya ini maksudnya bukan biaya gaji ya, tapi biaya untuk make up-nya ya misalnya. Oke, kita lihat di sini. Maka kewajiban dia adalah kalau ada dia mempunyai gaji ya, maka dia harus memotong PPh pasal 21 ya. Jadi di sini, nah ini memperhitungkan PPKP sehingga nanti PPh 21 harus dipotong. Nah ini nggak kita bahas di kesempatan yang lain. Yang jelas kita punya kewajiban untuk memotong PPh pasal 21 atas karyawan tersebut. Nah, kita harus melaporkan SPT-nya ya. Kalau memotong itu SPT masa terdiri dari 2 halaman induk ya dan lampiran. Batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya ya. Ini lapornya adalah tanggal 20 ya. Motongnya ya pada saat kita bayar. Angsuran bulanan SPT masa PPh pasal 25 ya. Jadi karena tadi kita membayar pajak selama setahun berapa, nah nanti angsuran per bulannya juga kita perlu lihat di sini batas waktunya tanggal pembayaran 15 bulan berikutnya, kalau PPh 21 tanggal 10 ya. Tidak perlu lapor nah SPT ini. Jadi inilah kewajiban-kewajibannya. Jadi yang pertama adalah untuk diri pribadi ya, untuk diri pribadi dia berarti harus menghitung pajak untuk dirinya sendiri, yaitu SPT, PPh, SPT tahunan, PPh orang pribadi. Kalau dia punya pegawai, punya karyawan, maka pada saat kita membayar gaji, kita harus memotong PPh pasal 21, memotong, kemudian menyetorkan dan melaporkan. Kalau misalnya kemudian tadi kan kita tiap bulan harus membayar cicilan hutang pajak kita, itu namanya PPh pasal 25. Jadi tiap bulan kita cicil supaya apa? Supaya nanti pada tahun depan sudah tidak berat lagi ya. Dihitung berdasarkan pajak yang terutang tahun lalu dibagi 12 ya. Jadi itu ya kewajibannya seorang YouTuber. Yang pertama adalah harus membuat pembukuan, kemudian pajak dihitung dengan menggunakan pembukuan tadi ya, peredaran usaha dikurangi dengan biaya ya, dikurangi dengan koreksi fiskal kalau ada. Nah, barulah dihitung kalau orang pribadi berarti dikurangi PTKP, kemudian dikalikan tarif itu. Nah, hitungan itu nanti dituangkan di dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau dia punya karyawan, dia waktu membayarkan harus memotong PPh pasal 21. Kewajiban ketiga adalah bahwa pajak yang dibayar tahun ini itu kita punya tabungan tahun yang lalu ya. Jadi atau kebalik ya. Jadi untuk tahun yang akan datang ya, kita itu berdasarkan tahun ini dibagi 12, nah nanti nyicil tiap bulan namanya PPh pasal 25. Jadi kalau itu sudah dilakukan
apa namanya, maka menjadi ringan ya. Jadi kembali bahwa keterbukaan informasi sekarang sudah sangat ini ya, sangat cepat sekali. Dulu orang tidak bisa tahu rekeningnya, sekarang sudah tahu rekeningnya, saldonya dan sebagainya. Bisa saja nanti misalnya pihak Google mempunyai pertukaran informasi dengan apa namanya, otoritas pajak, sehingga apa? Sehingga para YouTuber itu ketahuan berapa sih penerimaan dia selama setahun. Jadi saran saya lebih bagus pada saat kita punya penghasilan, kemudian dihitung pajaknya daripada penghasilan itu sudah kita habiskan, barulah datang orang pajak, pasti ada sanksinya dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan silahkan isi komentar. Kemudian termasuk juga nanti misalnya teman-teman kesulitan di dalam menghitung, ya silahkan datang ke kantor pajak atau mengisi pertanyaan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi